Mantap! Lebek! Merupakan salah satu rangkaian dari BKP Mapala UI yang di dalamnya para calon anggota harus mampu mengimplementasikan apa yang sudah diajarkan sebelumnya. Puncak Bukit Baka Raya 2278 mdpl. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Halo Sobat TVUI, jumpa lagi dalam program Ngopi, Ngobrol Pakai Isu bersama saya, Elza Putih Pramata. Sobat TVUI, baru saja kita saksikan bersama video perjalanan dari tim Bakaraya Project Mapala Universitas Indonesia di Desa Rantau Malam, Sintang, Kalimantan Barat. Perjalanan yang cukup unik dikarenakan mereka membawakan tema pendakian netral karbon. Wah, sepertinya menarik sekali ya. Nah, kira-kira pendakian netral karbon itu gimana ya? Supaya nggak makin penasaran, langsung saja saya panggilkan narasumber kita kali ini, Project Officer dari tim Bakaraya Project, Rifki Nur dari Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Budaya. Halo Rifki, apa kabar? Halo, baik, luar biasa. Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak sudah datang ke studio Ngopi hari ini untuk ngobrol-ngobrol. Oke, boleh dong cerita dulu nih tentang apa sih pendakian netral karbon itu dan kenapa Mapala UI memutuskan untuk melakukan pendakian ini? Oke. Pendakian netral karbon itu pendakian yang menggunakan konsep netral karbon, sama kayak namanya ya. Nah, terus dia itu mengganti emisi yang dihasilkan dari setiap aktivitas gitu, misalkan bawa motor atau masak, itu kan semua ada emisinya gitu yang pada akhirnya bisa merusak lapisan ozon gitu. Nah, jadi di dalam pendakian ini kami menghitung emisi yang dikeluarkan, kemudian udah ketahuan jumlahnya, emisi tersebut dinetralkan dengan menanam pohon gitu. Oke, jadi pendakian ini tuh selain memang yang kita ketahui ya, pendakian itu kan memang aktivitas yang dilakukan oleh pencinta alam ya, tapi ternyata pada saat kita melakukan aktivitas tersebut pun kita masih menghasilkan emisi-emisi yang memang dapat mengganggu alam ternyata ya. Oke. Dan kalau boleh tahu kenapa sih Mapala UI ini memutuskan untuk melakukan pendakian ini? Oke. Sebenarnya ini berangkat dari ide kalau kita ini pencinta alam gitu, kemudian selain selama ini kan kegiatannya kan penjelajahan seperti itu kan, ada juga sih kami program program adopsi sungai gitu yang ada program lingkungannya lah ya. Nah, di pendakian kemarin itu kami pengen dalam berpetualangnya pun ada ibaratnya ada tanggung jawabnya juga gitu ke lingkungan seperti itu. Wah, berarti memang menarik sekali ya. Tapi kira-kira persiapan apa aja sih yang dilakukan Mapala UI sebelum untuk melakukan pendakian netral karbon ini? Oke, kalau persiapan itu latihan fisik jelas ya. Latihan fisik 3 bulan sebelum keberangkatan. Latihan fisik, kemudian latihan materi outdoor ya, kayak navigasi, kemudian rescue, medis dan sebagainya. Lalu sama riset sih ya, riset meja ya. Riset meja, kalau boleh tahu riset meja itu apa? Ya, kami menentukan destinasi, kemudian mulai dari penentuan destinasi sama apa-apa aja nih yang terdapat di destinasi kami seperti itu. Berarti untuk melakukan pendakian ini tuh persiapannya dilakukan memang secara matang selama 3 bulan ya? 3 bulan ya. Selama 3 3 bulan. Oke.
Dari yang saya ketahui nih, kalau tim Bakaraya Project melakukan perjalanan menyusuri hutan selama 11 hari. Tentu aja itu waktu yang lama ya untuk berada di hutan tersebut. Boleh tahu nggak sih apa aja yang dilaluin selama 11 hari itu dan kesulitan-kesulitan apa aja yang sering ditemui? Ya, banyak sih ya, banyak ya. Yang menarik itu faunanya beda, jelas beda sama fauna-fauna di gunung-gunung di Jawa, di Pulau Jawa itu beda, lebih eksotis dia, Kalimantan tuh. Semutnya, ada semut yang segede jempol, kemudian ada lipan kan jarang nih ya. Saya nggak pernah lihat sih kalau di sini. Lipan itu kayak kelabang, cuma di warnanya merah, itu bisa lumpuh kalau digigit itu. Lipan, apalagi ya? Ketemu rusa di hutan. Terus banyak sungai, dan di sungainya itu ada ikan gitu, beda sama di pegunungan di Jawa ya gitu. Berarti seru banget bisa ketemu rusa, semut-semut berukuran besar, terus juga ada lipan juga. Tapi pernah nggak sih ada kayak tragedi-tragedi yang disebabkan sama hewan-hewan itu? Oh iya, pernah ada. Ini waktu malam kedua itu kami habis makan malam. Terus biasa kan makan malam itu kan di matras gitu ya, di tanah kan. Terus nggak lama beres makan, ini semut-semut itu di kerubunin. Di gerombolan semut datang terus bubar. Pada bubar. Seru ya. Oke, saya penasaran juga nih, tim Bakaraya Project menghadapi bagaimana tim Bakaraya Project menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama perjalanan, dan ada nggak sih hal-hal yang nggak terduga yang terjadi selama pendakian itu? Hal-hal yang nggak terduga, enggak sih, nggak ada. Paling faunanya itu sih banyak gitu, tawon segala macem. Ada nyasar, tapi ya biasa lah kalau nyasar nggak lama gitu. Tapi itu kan dari fauna, kalau dari segi cuaca? Ya cuaca diguyur hujan sih. 5 hari terakhir tuh diguyur hujan, cuman ya nggak masalah sih. Berarti tetap seru-seru aja ya? Seru. Iya, jadi pendakian netral karbon itu kan sudah selesai beberapa waktu yang lalu ya. Yeah. Kira-kira setelah pendakian ini ada rencana lebih lanjut gak untuk dari tim Bakaraya Project sendiri? Rencana setelah kegiatan itu kami ada bikin buku dokumentasi, kemudian ada bikin film, kemudian ada ada menanam pohon, kemudian ada bikin website kalkulator. Nah, tapi itu sebenarnya udah beres semua itu. Terakhir itu website kalkulator launching tanggal 28 November. Oke, berarti selain mendaki ini tuh produk-produk yang dihasilkan ada buku, film, dan juga aksi menanam pohon, dan juga website. Yeah. Oke, kira-kira itu bisa diakses secara umum atau hanya internal aja? Bisa kok, kayak film bisa dicek di YouTube-nya Mapala, kemudian buku juga rencananya mau dipublish ke Gramet gitu. Oke. Berarti untuk Sobat TVUI yang mungkin penasaran sama perjalanan dari tim Bakaraya Project, bisa banget nih untuk lihat YouTube-nya Mapala UI, dan juga bisa nanti kalau misalnya udah launching untuk beli buku dari tim Bakaraya Project di toko buku terdekat. Oke. Seru banget berarti ya perjalanan ini tuh. Tim Bakaraya Project bukan hanya memberikan dampak untuk alam, tetapi juga untuk kita sendiri, untuk bisa lebih sadar dan juga lebih peduli dengan alam sekitar kita. Ada nggak sih harapan yang mungkin Rifki miliki setelah melakukan pendakian ini? Ya, harapan saya sih penggiat-penggiat alam di Indonesia gitu sadar gitu sama krisis lingkungan yang sedang yang lagi parah-parahnya gitu. Kemudian harapannya juga penggiat alam khususnya pendaki itu menggunakan web yang kami rancang gitu. Jadi biar mereka tahu apa-apa aja sih yang menghasilkan emisi yang besar gitu. Misalkan mau naik gunung bawa motor gitu. Nah, itu kan ketahuan nih emisinya berapa.
Nah, setelah tahu dia dia ganti gitu pemakaian yang menghasilkan emisi besar. Misalkan kalau bawa motor jadi jadi pakai kendaraan umum. Terus misalkan kalau makan daging nih, ternyata emisi dari sapi ini besar juga gitu. Nah, dia bisa ganti ke ke menu yang lebih dikit lah gitu emisinya. Oke, Gitu. berarti tuh selama mendaki itu tuh banyak aspek yang dipertimbangkan karena setiap hal yang kita lakukan itu bisa saja menghasilkan emisi yang besar tanpa kita sadari. Betul. Gitu. Jadi dengan hadirnya kalkulator ini mungkin harapan dari tim Bakaraya Project pun orang-orang akan lebih sadar dan juga jadi mengetahui nih. Jadi mereka bisa mengurangi sehingga emisi-emisi yang dikeluarkan pun jadi lebih sedikit. Betul. Wah, keren banget ya berarti. Wah, tidak terasa Sobat TVOI, ternyata kita sudah di penghujung acara. Semoga obrolan saya dengan Rifki hari ini bisa menginspirasi dan juga bermanfaat untuk teman-teman atau Sobat TVOI, terlebih yang suka main di alam. Terima kasih juga nih untuk Rifki yang udah repot-repot mau hadir di studio ngopi hari ini. Makasih Elza. Terima kasih. Semoga sukses dan sehat selalu ya. Sama-sama. Saya Elza Putih Pramata pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dalam program Ngopi, Ngobrol Pakai Isu selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.